Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Di sini saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa para ulama itu adalah manusia-manusia yang diangkat oleh Allah Jalla Jalaluh derajatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala jelas, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang Allah berikan kepada mereka ilmu. Juga ketahuilah saudaraku yang dirahmati oleh Allah bahwa ulama adalah manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhshallaha min ibadil ulama." Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengingatkan kepada diri sendiri, kepada kita semua, bahwa ulama adalah orang yang dihormati oleh Allah, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati terhadap membicarakan ulama. Jangan sampai kita menjatuhkan para ulama, jangan sampai kita menghina para ulama. Maka oleh sebab itu hendaklah kita mengetahui kapasitas ulama. Mereka adalah orang yang wajar untuk dihormati, wajar untuk dimuliakan, wajar untuk diambil ilmunya. Kenapa? Karena mereka telah memberikan yang terbaik untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang baru kemarin belajar, yang baru kemarin mengenal ilmu, begitu merendahkan kita terhadap para ulama? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya merendahkan ulama adalah bentuk kebodohan, bentuk kejahilan kita sebetulnya. Bukan berarti para ulama tidak dikritik, bukan berarti para ulama tidak dikoreksi, tidak. Dari dulu, dari para zaman sahabat, itu para sahabat sudah ada yang salah, sudah ada yang keliru. Para tabi'in juga sudah ada yang keliru. Kemudian atba'ut tabi'in sudah ada yang keliru. Imam Abu Hanifah keliru. Bahkan Imam An-Nasai mengatakan laisa bithiqah. Imam Abu Hanifah bukanlah orang yang thiqah. Dikritik oleh Imam An-Nasai walaupun dibantah lagi oleh ulama-ulama lainnya, tetapi tidak lepas dari kritikan, tetapi kritikan yang benar-benar ilmiah, yang menunjukkan bukti, bukan hanya sekedar celaan. Imam Malik juga dikritik, Imam Syafi'i rahimahullah juga dikritik, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Kita lihat betapa besar jasanya terhadap Islam. Namun pun begitu, ada saja yang mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal bukan orang yang faqih, walaupun pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Sekarang kita lihat orang-orang atau para dai yang baru hanya mengetahui secuil ilmu, begitu beraninya mengkritik, merendahkan atau mencaci para ulama. Di antaranya adalah Syekh Albani rahimahullahu taala. Apakah Anda tidak melihat betapa besar jasa yang ia berikan kepada umat ini? Apakah Anda tidak menyaksikan betapa gigihnya beliau menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah Anda tidak melihat juga betapa banyak karya-karya yang dilahirkan oleh beliau rahimahullahu taala? Betapa besar kontribusinya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia dibenci? Kenapa dia dicaci? Kenapa dia dikatakan bukan ahli ilmu, bukan orang yang memiliki kompetensi dalam ilmu? Kenapa? Tentunya itu didasari karena syahwat, karena hawa nafsu, karena kebencian kepada ahli hadis. Ketahuilah saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dari dulu, dari zaman-zaman dulu sudah ada yang membenci ahli hadis, sudah ada yang membenci ulama, tetapi mereka adalah orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Maka nasihat kepada kita semua, khususnya kepada para penuntut ilmu, mari kita hargai ulama. Mereka salah betul, karena mereka bukan nabi, bukan rasul yang maksum, tetapi kita hargai mereka, kita hormati mereka, sebab Allah Jalla Jalaluhu juga menghormati mereka. Di antaranya adalah Syekh Albani rahimahullahu taala. Kita wajib untuk menghormatinya, bukan karena kepribadiannya, bukan karena dirinya sendiri yang kita hormati, tetapi karena dia telah menjaga agama Allah, dia telah menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tangan-tangan orang jahil. Dia menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menghidupkan girah para penuntut ilmu agar semangat kembali menjaga
sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.